Halo, selamat datang di channel YouTube Anak Domba Allah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Konten kita tidak berbicara tentang agama, tidak juga berbicara tentang kepercayaan, tapi kerinduan saya adalah memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tema yang akan kita ambil di dalam konten ini yaitu bagaimana Alkitab mengajarkan kita dalam menghadapi badai wabah COVID-19. Sikap kita sebagai anak Tuhan, apakah kita memilih untuk takut atau menghardik badai, atau kita memilih untuk Tuhan hadir di dalam hidup kita dan menyertai kita di dalam badai. Karena itu kita akan awali, dan saya akan menunjukkan bahwa di dalam dunia ini sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu ada polanya, ada pattern yang terbentuk, bahwa dunia ini bergerak maju dengan pola yang hampir mirip dalam siklusnya. Saya soroti dua hal. Yang pertama tentang wabah, terjadi kurang lebih 100 tahun ya. Begitu pula dengan resesi ekonomi, kurang lebihnya terjadi dalam 10 tahun. Data menunjukkan ya, Bapak Yusuf Kala memberikan instruksi ya, mengingatkan bahwa ada resesi setiap 10 tahun. 98 ada krisis, 2008 di Amerika ada krisis, lalu kurang lebih 2018 sampai sekarang ya, tepatnya ya, krisis itu mulai terjadi. Jadi ada pola yang mirip. Begitu pula dengan wabah 1720, 1820, 1920 dan 2020. Karena itu kita akan mempelajari bagaimana pandangan Alkitab tentang hal-hal ini. Bagaimana sikap kita dasari dengan firman Tuhan. Saya membuka ayat di dalam Wahyu, perikop tentang Yerusalem baru, bahwa di dalam kerajaan surga nanti tidak ada ratap tangis, tidak ada permasalahan, tidak ada sakit penyakit. Bahkan di dalam kerajaan surga nanti tidak ada namanya malam. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Tetapi harus kita sadari bahwa hidup di dalam dunia ada permasalahan, bahwa hidup di dalam dunia ada sakit penyakit. Di dalam dunia ada siang, ada malam, ada musim yang silih berganti, ada sukacita, ada duka cita. Dunia selalu berubah. Karena itu kita semuanya jangan menaruh hati kita kepada dunia. Jangan jadikan dunia itu harta terindah. Taruh Yesus sebagai harta terindah di dalam kehidupan kita. Karena Yesus kekal dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu taruh Yesus sebagai harta terindah, karena dia tidak pernah berubah. Kalau kita jadikan Yesus sebagai harta terindah dengan tidak berubah, maka hati kita pun tidak akan berubah. Tidak akan berubah sukacitanya, tidak akan berubah damai sejahteranya. Inilah pandangan Alkitab mengenai wabah. Karena itu, apa yang harus kita siapkan sebagai anak Tuhan? Sebagai anak Tuhan yang harus kita persiapkan adalah kita berjaga dan berdoa. Dalam firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 43 sampai 44, di situ dikatakan Yesus memberikan perumpamaan kedatangannya seperti pencuri. Yesus mendorong kita untuk siap sedia, sehingga pada saat itu datang, hal yang mengejutkan kita datang, kita siap. Harus berjaga-jaga dan berdoa. Begitu pula perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh. Gadis yang bijaksana, gadis yang mempersiapkan, sehingga pada saat mempelai itu datang, kita tidak terkejut, kita tidak takut, tetapi kita siap untuk masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Tetapi yang bodoh, yang tidak mempersiapkan. Karena itu kita belajar apa yang dimaksud berjaga-jaga. Arti berjaga-jaga adalah siap sedia. Maksud dari siap sedia sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kalau kita ambil di dalam firman Tuhan, ayat berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Ketertiban inilah yang saya maksud kedisiplinan. Disiplin dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keuangan, disiplin mengelola waktu, dan disiplin dalam segala hal. Sehingga pada saat wabah, pada saat permasalahan itu datang, kita siap karena kita sudah disiplin, karena kita sudah mempersiapkan diri.
Karena itu saya akan menunjukkan ya, ada dua jenis sudut pandang di dalam kita memandang wabah ini. Sudut pandang kita menentukan cara kita berdoa kepada Tuhan. Ada dua yang mau saya tunjukkan. Perbedaan-perbedaan apa yang terlihat dari dua sudut pandang ini. Sudut pandang yang dimaui firman Tuhan, sudut pandang yang mana? Apakah sudut pandang yang pertama ini? Sudut pandang yang pertama yaitu bahwa orang di dalam kehidupannya mereka berpikir bahwa hidup itu pengennya selalu lancar, selalu tenang, tidak ada masalah, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Berharap kalau bisa jangan ada badai. Pun ada badai yang datang, mereka berharap diadik, gak mau ada ujian. Seakan-akan bahkan seringkali kita juga memanggil di dalam nama Tuhan Yesus, kalau bisa badai itu berlalu. Tapi akhirnya pada saat badai itu tidak berlalu, apa yang terjadi? Kita down, serasa kita didakwa. Apa ya yang kurang sehingga doa saya tidak dijawab? Itu yang membuat kita akhirnya kecewa kepada diri kita. Sampai pada akhirnya seringkali membawa kekecewaan itu, kita kecewa kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua berbeda. Yang kedua adalah dia berharap kepada rencana Tuhan. Dia menyadari bahwa hidup itu ada masalah, hidup itu ada badai. Tetapi doanya luar biasa. Dia mengundang Yesus, mengundang Tuhan untuk hadir di dalam kehidupannya, untuk menyertai dan memberikan kekuatan di dalam menghadapi badai. Akhirnya membuat dirinya itu kuat di dalam pencobaan, kuat dan di dalam ketekunannya terhadap pencobaan, menimbulkan harapan. Dan sampai pada akhirnya harapan itu menjadi nyata, nama Tuhan dimuliakan. Inilah pilihan bagaimana sudut pandang kita menghadapi wabah. Dan saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa arti daripada ayat ini? Artinya sangat luar biasa, artinya sangat sederhana. Sebenarnya arti daripada ayat ini adalah bahwa permasalahan itu ternyata ada time frame-nya. Permasalahan itu ternyata ada jangka waktunya. Tidak selama-lamanya kita hidup di dalam ujian. Tidak selama-lamanya hidup itu di dalam badai. Badai pasti berlalu. Ujian pasti ada masanya. Karena itu tetap tekun, tetap setia di dalam tekanan, di dalam permasalahan. Kita harus tahu bahwa di dalam ujian itu kita dibentuk, dimurnikan menjadi emas yang murni, yang dipersiapkan Tuhan sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di dalam ujian kita di-upgrade oleh Tuhan, kita dipersiapkan oleh Tuhan, kita diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga pada saat nanti janji Tuhan datang, kita siap untuk menerima janji itu. Jangan sampai kita tidak siap, karena kalau kita tidak siap maka berkat itu bisa jadi kutuk. Anak yang tidak siap menerima warisan, pasti warisan itu bisa menjadi kejatuhan. Begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu maksimalkan ujian sebagai kesempatan memaksimalkan diri. Ada Yusuf yang dia harus diuji sejak masa mudanya, sampai akhirnya usia 30 tahun menjadi Perdana Menteri atas Mesir. Kemudian Daud dibentuk Tuhan setelah diurapi menjadi raja. Dia tidak langsung jadi raja, tetapi mengalami ujian-ujian, mengalami permasalahan, dan tepat usia 30 tahun menjadi raja atas Yehuda. Ketiga pemuda, Sadrak, Mesak, Abednego, begitu pula Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami perapian. Daniel masuk ke dalam gua singa. Ujian harus dilewati, karena di dalam ujian itu kita tahu ada mahkota kehidupan yang akan kita raih. Karena itu kita dasarkan dengan ayat firman Tuhan, Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita
tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bahkan firman Tuhan banyak sekali yang mengkonfirmasi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Kita bersyukur untuk ujian ini, kita bersyukur untuk badai ini. Mungkin kita tidak tahu kenapa kita harus mengalami, tetapi pada saat semua sudah berlalu, ayat ini mengkonfirmasi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat ini diawali dengan kata kita tahu sekarang. Kenapa dulunya kita tidak tahu? Pada saat ada ujian, ada kekecewaan, kita tidak tahu kenapa terjadi. Tetapi waktu yang menjawab, setelah semuanya berlalu, hikmat Tuhan menjadi jawaban. Oh, ternyata Tuhan punya rencana. Karena itu saudara-saudara, mari sama-sama kita bersikap dengan cara sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kita semuanya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat. Mari sama-sama kita undang Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita, menyertai hidup kita di dalam segala hal. Janjinya, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Kiranya penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita hadapi, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa.